and arrest a lot of you. Yeah, mate. Sorry. Come on your way. Come back. Okay. Whose is it? Have some. You OD. Haven't you? Eh? This is Covent Garden. High five. You know what? It's a jubilee. Di tengah padatnya daerah Covent Garden, James, seorang musisi jalanan, asik mengamen di pinggir jalan. James adalah seorang tunawisma yang berprofesi sebagai pengamen dengan pendapatan gak menentu. Bahkan kadang dia hanya diberi makanan sisa. Karena itu, selain harus tidur di emperan, James juga mengais sampah demi mengisi perut. Sehingga dipandang rendah orang lain telah menjadi hal biasa baginya. Suatu hari, saat sedang menikmati makanan sisa pemberian orang di tengah hujan, James bertemu teman lamanya bernama Buzz. Buzz merupakan seorang pecandu narkoboy alias junkie mengajak James untuk nge-fly. James menolaknya karena udah bertobat dan dalam program rehabilitasi agar lepas dari pengaruh obat-obatan. Buat tunjukkan keseriusannya untuk berhenti, James pergi meninggalkan Buzz. Lalu dia mampir untuk membeli makanan, namun karena uangnya kurang dia berniat barter dengan sebuah lagu. Alhasil, bukan mendapat belas kasihan, James justru diusir dari sana. Dengan perut keroncongan, James coba mencari tempat untuk tidur. Saat mencari itulah dia kembali bertemu Buzz yang lagi berada di dalam sebuah mobil yang lupa dikunci. Perut yang lapar dan dinginnya malam membuat James tidak punya pilihan selain berlindung bersama Buzz. Akibat hal itu dia kembali tergoda menggunakan barang haram. iPhone D. Have some. Paginya pemilik mobil yang nyaris ditilang datang dan dikagetkan dengan keberadaan Buzz dan James. Buzz yang sadar berusaha bangunkan James untuk diajak kabur. Namun James tampaknya tidak sadarkan diri akibat ketinggian. Cup, you're in my car. Hey. Well, he's not moving. James dibawa ke rumah sakit dan dijemput oleh konselornya bernama Val. Selain merasa kecewa pada James, Val juga ingatkan untuk tidak mencampur obat terlarang dengan metadon, sebab itu akan menyebabkan overdosis. Metadon sendiri adalah sejenis obat yang dipakai untuk merawat kecanduan dari pengguna narkoboy jenis tertentu. Setelah sampaikan hal tersebut, Val pergi dan ingatkan James untuk datang menemuinya. I'll see you when you're discharged. Yeah. Sesuai janji, James datangi kantor konseling Val. Di sana dia diberikan resep metadon baru. Selain itu, Val juga menanyai kabar papa James yang telah meninggalkannya karena istri barunya tidak suka pada James. Lalu Val kembalikan gitar James yang sempat disita sambil memintanya menyanyikan sebuah lagu. Val dengarkan James nyanyi lagu ciptaannya sendiri sebelum James kembali ke kehidupannya di jalanan. Untuk itu, Val datangi dinas sosial untuk memintakan tempat tinggal bagi James. Sebab Val yakin James punya keinginan kuat untuk sembuh, yang dibutuhkan adalah support system. Tanpa buang waktu, James disuruh pergi ke suatu alamat oleh Val. Dalam perjalanan, James sempat melihat seorang gadis yang membawa 5 ekor dogi jalan-jalan. Kemudian sampailah James di lokasi tujuan. Val? Hey, come in. James masuki sebuah rumah dan udah ditunggu Val. Begitu tahu itu adalah rumah sementaranya, tentu membuat James senang dan merasa berutang budi pada Val. Karena udah lama James tidak memiliki tempat berlindung saat malam, apalagi mandi dengan air hangat. Setelah serahkan kunci, sebelum pergi, Val minta James harus terus ikuti program rehab dan rutin konsultasi. I'll see you out. Whoever's there, you better leave. Saat mandi, James mendengar sesuatu dari dalam rumah. Dengan modal sepatu boot sebagai senjata, dia pergi memeriksa keadaan. Dan ternyata rumahnya telah dimasuki oleh... How'd you get... Stealing all my cornflakes, sang makhluk terkuat di bumi, yakni Kucing Oyen. Dan untungnya James penyayang binatang sehingga dia tidak langsung mengusir si kucing. Tanpa ragu, James berbagi sereal dan susu dengannya.
James merasa si Oyen adalah milik orang lain, karena itu dia sempat memintanya pergi, namun si Oyen menolak. Jadi James izinkan dia nginap dan akan dibawa mencari pemiliknya esok. See you in the morning, okay? Paginya, James membawa si Oyen berkeliling mencari rumah pemiliknya. Setelah mencari sana-sini, James tidak juga menemukan rumah yang tepat. Karena itu, James terpaksa melepasnya di sebuah taman. Lalu James pergi ke apoteknya untuk meminum metadonnya sebelum kembali mengamen di jalanan. Ketika lagi ngamen, seorang pria tua melihat James dari seberang jalan. Di saat bersamaan, pemilik toko keluar mengusir James karena dianggap mengganggu. Waktu beranjak pergi itulah James melihat pria tua tadi yang ternyata adalah papanya. Lama nggak ketemu, bukannya senang, papanya yang bernama Jack ini justru terlihat tidak nyaman. Gak lama istri Jack bernama Hillary muncul. Sebelum mereka pergi, James membahas kunjungan ke rumah mereka ketika Natal. Dengar itu, Hillary berusaha mencari alasan agar James tidak datang. Tanpa segan dia mengajak pergi Jack. Jack yang takut istri ini terpaksa nurut seraya memberikan sedikit uang untuk James. Hey, mate. Pulang ke rumah, James kembali bertemu si Oyen namun dalam kondisi terluka di kaki. Lihat itu, James dekati dan membungkusnya dengan jaket untuk dibawa mencari pemiliknya lagi. Saat lihat seorang Ciwai, dia coba bertanya. Awalnya Ciwai itu cuek, tapi begitu tahu ada kucing luka, dia pun merespon James. Ciwai ini adalah gadis yang membawa 5 ekor dogi tempo hari bernama Lia. Setelah lihat kondisi Oyen, Lia mengundang mereka masuk ke rumahnya. Dalam rumah, Lia memeriksa Oyen lebih lanjut dan menyarankan James membawanya ke klinik hewan. Bagi gembel seperti James, klinik hewan tentu tempat mahal. Lagian, dia merasa si Oyen bukanlah miliknya. Tapi Lia memiliki pandangan berbeda. Bagi Lia, kucing lain memilih majikan, atau lebih tepat, babunya. Di samping itu, biarpun suka hewan, rupanya Lia alergi terhadap kucing. Dia arahkan James pergi ke klinik hewan kenalannya, dan disinilah Lia menamai si koceng Oyen ini dengan nama Bob. Beres memberi nama, Lia minta James segera pergi ke klinik. It's nice to meet you. Setibanya di klinik, James mendaftar dan mengambil nomor antrian. Berhubung antrian panjang dan James ada janji konsultasi dengan Val, dia sempat ingin menitipkan Bob. Tapi sayangnya sang petugas klinik sangat jutek. Terpaksa James harus antri dengan Bob bersama beragam hewan lainnya. Okay. Doesn't look so lucky, does it? I've missed my appointment. Val's gonna kill me. James berniat pergi sebelum dipanggil karena harus mencari nafkah di jalan. Tepat saat akan keluar, si Mbak Jutek bilang udah tiba giliran Bob. Sejurus kemudian Bob selesai diperiksa. Perawat meminta James untuk menebus obatnya di konter. Saat di konter, James kaget karena harga obatnya yang mahal. Untungnya tadi Jack sempat memberikan sedikit uang pada James. Karena itulah dia bisa menebus obat untuk Bob. Sampai di rumah, James kasih obat untuk Bob. Rupanya Bob tidak doyan, jadi James harus keluarkan semua ilmu babunya agar Bob mau meminum obat. Namun dia tetap gagal dan akhirnya Lia lah yang turun tangan. Bob? They said. No, stay here. Bob. Hey! What's that? Bob! Oh, I know. Beres minum obat, Lia ingatkan buat balik ke klinik untuk kebiri sosis si Bob. Walau kedengaran sadis bagi James, hal itu penting dilakukan karena kucing jalanan merupakan wabah di Inggris. Di momen ini juga James dan Lia saling mendekatkan diri. Lia merupakan seorang vegetarian dan aktivis hewan. Selain itu dia juga sangat membenci pecandu narkoboy. Sebab dulu adiknya meninggal akibat overdosis. Singkat cerita, James temui Val. Dia ceritakan alasannya mangkir semalam adalah akibat si Bob dan juga kenalan sama Lia. Gak lupa dia ceritakan pertemuannya dengan Jack. Kemudian Val juga ingatkan James untuk jangan dulu dekat dengan lawan jenis. Dia mau James fokus pada program sampai benar-benar lepas dari adiksinya. You just couldn't deal with your emotions. You're not ready for a relationship. Saat di rumah, James perhatikan transaksi narkoba di sekitar tempat tinggalnya. Namun dia hanya diam dan berusaha tidak tergoda. Apalagi kini dia punya tanggungan seekor kucing preman komplek. Wanna go up high? You've got your strength back. Beberapa waktu kemudian, James membawa Bob untuk dikebiri. Setelah serah terima dari Lia, James sempat berpikir untuk memelihara Bob. Tapi apalah dayanya, untuk makan sendiri aja James masih kekurangan. Karena itu dia berencana melepasnya minggu depan. Setibanya di rumah, Bob tampak kesal dengan pelindung lehernya. Kasihan lihat si Bob, James pun melepas pelindung agar Bob bebas beraktivitas. Hold still there. Okay, go. There you go. Come on. Yeah, I'm your hero now.
Di pagi saat lihat James bangun, Bob ikuti dia ke toilet. Di saat itulah jatah minuman Bob dirampok seekor tikus. Selesai mencuri, si tikus berniat kabur tapi insting pemburu Bob terlalu OP. Begitu dia ada mangsa, tanpa ragu Bob mengejarnya sehingga usaha berburu Bob dihalangi James. Agar tidak membuat masalah, lubang tikus itu pun disegel. Don't come back. Waktu James berniat pergi ngamen, si Bob rupanya ikuti dari belakang. Takut nanti nggak bisa menjaganya sambil ngamen, James putuskan melepas Bob di taman. Setelah itu dia pergi menunggu bus. Tanpa disangka, Bob mengekorinya dan minta diajak. Namun James kekeh menyuruhnya pergi karena dia harus bekerja. Terpaksa Bob turuti keinginan James. Gak lama bus pun datang dan dimasuki para penumpang. Gak taunya diam-diam Bob menyelinap ke dalam dan mencari keberadaan babunya. Akhirnya dia bertemu James di bus bertingkat itu. Lihat kehadiran kucing lucu, petugas bus tidak mengusirnya dan malah memberi sebuah tali untuk diikatkan ke leher Bob. Untuk itu James pun membawanya pergi mengamen. Siapa sangka hal itu akan menjadi awal dari perubahan nasib James. Good boy. On we go. Tiba di Covent Garden, James turun untuk menuju spot ngamen. Dasarnya kucing Oyen yang pecicilan, Bob asik merusuh di jalan. Agar Bob nggak masuki toko orang, James menaikkannya ke bahu untuk lanjutkan perjalanan. Dan ternyata aksi mereka berdua menjadi pusat perhatian. Bahkan sampai ada yang meminta foto dan merekam mereka. Manfaatkan hal tersebut, James sekalian promo dia akan mengamen di sudut tertentu. Sontak aksi ngamennya kali ini dipenuhi penonton dan juga saweran. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Selesai ngamen dan mendapat banyak uang, James dan Bob pun ngetos. Lalu datanglah seseorang yang kita panggil aja nenek tua. Si nenek dulu pernah punya kucing Oyen namun udah tiada. Baginya, kucing Oyen biarpun barbar namun sangat setia. Beres cerita, si nenek tua pergi meninggalkan James dan Bob. Gak lama si nenek pergi, Buzz muncul dan melihat James dari kejauhan bahkan sampai menguntitnya pulang. You have put in a shift today, haven't you? Yeah. You want to come again tomorrow? You want to get some food when we get home? Sebagai tanda terima kasih pada majikannya, James memberikan makan enak pada Bob malam itu. Selain itu, James juga hadiahkan kalung tali leher untuk Bob. Singkat waktu, esoknya James dan Bob kembali bertugas seraya melewati para bandar. Di tengah jalan dia bertemu Lia yang lagi bersiap pergi demo peternakan hewan. Setelah menyapa, Lia pun pergi dan digantikan kemunculan si Buzz. Lihat si Buzz, James berusaha menjauhinya. Namanya pecandu, lihat temannya banyak duit, dia pun terus mengekori sambil mencari simpati. Muak terus diikuti, James memberinya sedikit uang untuk makan. Tapi ingat, Buzz adalah seorang junkie sejati. Sejurus kemudian, James dan Bob kembali konser dengan ditonton banyak orang. All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Very much. Thank you. Merry Christmas. Selesai ngamen, si nenek tua balik menyapa mereka. Kali ini dia membawakan Bob makanan kucing kalengan dan juga sebuah sial kecil. Lumayan buat rezeki kucing barbar. Setelah itu mereka pulang dan bertemu Lia lagi. Merasa punya uang, James mengajak Lia makan malam. Berhubung Lia seorang VG tingkat dewa, dia setuju, tapi dia yang akan masak sendiri dan mengundang James serta Bob. Lalu terjadilah kencan di rumah Lia. Sembari makan, mereka bertukar cerita dengan si Bob menjadi security di sana. Selesai itu, James mengajak Bob pergi shopping makanan enak sebagai jatah preman. James biarkan Bob memilih sendiri makanan favoritnya, lalu nggak lupa dia membeli seikat bunga untuk Lia. Habis itu mereka pulang dan dikagetkan Buzz yang tergeletak di jalan. Hello? Please. Bob, down. Baz? Hello, wake up, can you hear me? Baz. Hey, Baz. Come on. Wake up. Is he ready? Yeah. Yeah. What's his name? Baz. Hello, Baz, can you hear me? Can you hear me? Okay, well, we got respiratory arrest. Demikianlah akhir dari seorang junkie, kuburan atau penjara. Kematian Buzz membuat Lia teringat akan adiknya. Padahal adiknya dulu adalah seorang pelukis berbakat, namun semuanya sirna akibat kecanduan barang haram. Karena itulah dirinya sangat membenci para junkie. Tahu itu, esoknya Jess meminta penghentian metadon pada Val. Bagi Val, badan Jess belum siap dan baru akan dibahas lebih lanjut setelah Natal. Mau tak mau, James harus turuti Val. Dia pun balik untuk merayakan malam Natal bersama Lia dan Bob pastinya. What's all this? Happy Caxmas, Bob. New girl. Tastes like turkey? Thank you. Oh. Happy Catmas. Lots of purrs and whistles. The still small voice inside. You don't stop love. Let it sing, sing, sing.
Setelah merayakan bersama Leah, James membawa Bob pergi dengan naik bus. Rupanya James nekat mendatangi rumah Jack dan Hillary. Begitu pintu dibuka, Jack tentu kaget melihat kehadiran putranya. Tanpa diizinkan, James menyelonong masuk ke rumah untuk bertemu adik-adik sambungnya. Dua gadis bocil yang lihat James langsung bilang kalau Hillary tidak suka padanya. Kedua gadis itu lanjut ribut sendiri yang membuat suasana kacau. Di saat itulah Bob nongol yang membuat seorang anak senang tapi satunya ketakutan. Kemunculan Bob juga membuat kekacauan di rumah Jack hingga akhirnya dia harus diusir Hillary secara paksa. Karena itu, James pun pergi dengan penuh kekecewaan. Hari itu James lanjut ngamen bersama Bob. Di tengah ramainya penonton ada seorang pria membuat doginya. Hal itu tentu membuat Bob jadi gelisah. Dan dengan seenak jidatnya si dogi membuang air di kantong uang James. Bukan merasa bersalah, si pemilik anjing ini malah membuat keributan. Para penonton berusaha membela James hingga nyaris terjadi keributan massal. Akibat kejadian itu, James harus dibawa ke kantor polisi. Val menebus James dari kantor polisi. Walau terbukti nggak bersalah, James dilarang mengamen selama 6 bulan. Namun, James lebih mengkhawatirkan Bob yang ditahan. Selain itu, Val juga tahu kalau James tidak meminum metadon. Untuk itu, dia suruh James ke apotek untuk meminumnya, sedangkan Val akan mengambil Bob. Dengan terburu-buru, James pergi ke apotek dan ternyata Leah juga berada di sana, sehingga terkuaklah kebohongan James selama ini. Leah yang kecewa langsung beranjak pergi dan menolak semua penjelasan dari James. Karena hal itulah hubungan mereka pun retak. Gak bisa ngamen artinya tidak ada pemasukan buat James. Jadi mereka kini harus berhemat sembari mencari jalan keluar. Untuk itu James coba melamar sebagai mitra surat kabar. Yang pertama gratis, namun selanjutnya James harus beli untuk dijual kembali di spot-spot yang telah ditentukan. Apabila James menjual di spot orang lain, maka kerjasama akan segera dihentikan. Sebelum mulai, James akan difoto sebagai tanda pengenal. Dia gak sendiri, melainkan berfoto bersama majikannya si Bob. Setelah itu dimulailah profesi baru bagi James dan Bob. Give it a try, help Bob and I. Go on, Bob, look at the camera. I can't get everyone in. There you go. High five there. Di luar dugaan, jualan James laku dibanding pesaingnya karena keberadaan Bob. Di tengah jualan, seorang reporter datangi James untuk meliput kisah dirinya dan Bob. Di sisi lain, ketenaran James dan Bob melahirkan kecemburuan para pesaingnya. Esoknya mereka kembali jualan dan melewati spot pesaing yang membencinya. Saat hendak nyebrang ke spotnya, James dicegat pejalan kaki untuk diajak berfoto. Sebagai tanda terima kasih, mereka memaksa beli korannya padahal itu adalah spot milik penjual lain. Sehingga bisa ditebak, pesaingnya mengadukan James ke pusat. Oleh sebab itu, James diskor sebulan tidak boleh berjualan koran mereka. 1 month, no papers. Constant shitstorm. That kind of chaos. Frog down. Leave it. James harus berhemat demi hidup dengan uang tersisa. Walau kritis, dia tetap utamakan makanan Bob dibanding dirinya sendiri. Sebab James merasa dia bisa mendapat makanan gratis bagi para tunawisma. Dan untuk bertahan, James harus kembali mengais makanan di tempat sampah. Sampai akhirnya mereka berdua harus menahan lapar karena kehabisan uang. Mate, there's nothing there. Bob, stop it. Bob. Stop it! I know. I'm sorry. I'll find a way, okay? Gak mau Bob kelaparan, James nekat mengamen walau masih dalam masa hukuman. Tapi berhubung lokasi ngamennya sepi, dia tidak mendapatkan banyak uang. James gak nyerah dan coba pindah ke lokasi lain. Hingga suatu ketika saat lagi ngamen, dirinya dipergoki Leah. Leah ingatkan dia bisa mendapat masalah besar apabila tetap mengamen. Kesal akan sikap James, Leah pergi dengan James masih berusaha membela diri. Leah ungkap penyesalannya yang udah jatuh cinta pada seorang pecandu. Dengar pengakuan itu membuat James kaget sekaligus sedih. I didn't like it any more than you. Welcome back. Watch yourself, okay? Singkat waktu, James boleh kembali berjualan koran bersama Bob. Saat berjualan, seorang ibu membawa anaknya datang menemui James. Ternyata, si anak menyukai Bob dan si ibu ingin membelinya dari James. Si ibu terus merepet agar Bob mau dijual padanya. Bagi James, Bob adalah sahabatnya dan gak bakal dia jual. Namun, sesuatu terjadi kala seekor dogi menyala pada Bob. Bob yang ketakutan langsung melompat lalu kabur dari kejaran para dogi. James coba menolongnya, namun sayang, Bob menghilang dan gak berhasil ditemukan. Did you see a cat coming out? Bob! Bob! Terpukul kehilangan Bob membuat James curhat pada Val, sebab dia menyalahkan diri sendiri yang gagal menjaga Bob. Bahkan dia gak pedulikan hal lainnya dan memilih pulang serta berharap Bob akan balik ke rumah. James. Beberapa hari berlalu namun Bob belum juga pulang. Di saat bersamaan, dua orang autor buku sedang membahas James dan Bob yang lagi viral di YouTube.
Video yang telah ditonton jutaan orang itu menjadi potensi untuk dituangkan ke dalam buku. Tanpa mereka tahu kalau Bob udah hilang meninggalkan James dalam kegalauan. Di tengah perasaan sedihnya, James berpikir untuk membeli barang haram lagi. Dia datangi para bandar dan dia pun menanyai Bob pada mereka. You looking for paradise? I'm looking for a ginger cat. Yep. Setiap perbuatan baik akan dibalas Tuhan. Karena nggak jadi membeli, Tuhan mengirim Bob kembali padanya. Hey, mister. Oh, Bob. Esoknya bersama Bob, James datangi Val dan siap menghentikan penggunaan metadon. James akan melawan adiksinya dan masuki fase detox agar tubuhnya tidak lagi bergantung pada obat-obatan terlarang. James yakin dia bakal bisa melewati masa sulit tersebut bersama Bob, sebab James telah mendapat harapan baru dalam hidup sejak Bob hadir dalam hidupnya. Setelah itu dia datangi Leah dan berjanji akan sembuh selamanya dari adiksi. Untuk itu Leah mau coba membantunya dalam menyediakan makanan. Pembahasan mereka yang dikawal Bob ini disetujui James, tapi Leah tidak diizinkan melihat James selama masa detox. Dan akhirnya James memulai program penghentian metadon dan mengalami basian setiap waktu. Tiap saat dia ditemani Bob melewati masa menyakitkan tersebut. Hingga suatu pagi James terbangun dan dia pun Hey, mister. James berhasil melewati masa detox dan telah sembuh dari adiksinya. Semua bisa terjadi dikarenakan adanya support system dari seekor kucing. Mereka lalu lanjutkan hidup dengan masih berjualan koran. Setelah konsultasi terakhir dengan Val, James dinyatakan bebas dari obat-obatan. Gak lupa Val utarakan perasaan bangganya pada James sebelum berpisah. You take care of yourself. And you. James segera datangi Leah ke rumahnya. Namun ternyata hari itu Leah memutuskan balik sementara ke rumah orang tuanya agar bisa move on dari kematian sang adik. Sebelum berpisah dia berikan nomor kontak dirinya serta sebuah gantungan Dreamcatcher pada James. Selain itu Leah juga dititipi sesuatu untuk James dari seseorang. Selesai menyampaikan itu semua dia pamit pada James. Rupanya pesan tersebut berasal dari dua autor buku tadi. Mereka ajak James untuk menuliskan kisahnya bersama Bob. Untuk itu mereka sediakan handphone dan juga laptop agar James bisa menuangkan sendiri cerita lengkapnya. Kemudian dia datangi Jack lagi, bukan untuk berkunjung melainkan untuk mengabari kesembuhan serta meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Dia juga nggak menyalahkan Jack karena udah melalaikannya. Dengar itu Jack tunjukkan foto James semasa kecil yang selalu dia simpan di dompet. Dan pada saat Hillary bertanya Jack sedang berbuat apa, dengan lantang Jack menjawab, "Aku lagi berbicara pada anak laki-lakiku." No, Jack, what are you doing? I'm talking to my son. And my grandson. Pulang ke rumah dimulailah profesi baru James sebagai penulis. Setelah asik mengerjai Bob dengan wallpaper, dia mulai serius menggarap kisah mereka. Tapi James yang belum terbiasa harus belajar dari nol. Belum lagi dia harus mencegah Bob dari perburuan tikusnya di rumah. Hari yang ditunggu tiba. Hari itu adalah peluncuran buku James berjudul A Street Cat Named Bob. Acara yang dilakukan di sebuah toko buku ini dihadiri banyak penggemar mereka. Bahkan Leah juga datang menghadiri acara James yang membuat hubungan keduanya kembali membaik. Lalu James jalan ke podium untuk lakukan pidato yang disaksikan Val, Jack dan juga si nenek tua. Pada pidatonya James ucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Dengan pengawalan Bob, pidato selesai dan berganti menjadi acara tanda tangan buku. Demikianlah perubahan hidup James oleh karena kehadiran seekor kucing jalanan. Buku James terbit tahun 2012 lalu dan menjadi penjualan buku paling laris. Berkat kesuksesannya, dia berhenti ngamen dan membeli sebuah rumah. Bersama Bob, mereka menjadi aktivis untuk meningkatkan kepedulian terhadap tunawisma dan kegiatan amal hewan. Tamat. Salah satu film dari kisah nyata terbaik dan terunik. Lebih unik lagi, pemeran kucing di film ini diperankan oleh si Bob asli. Dan waktu tanda tangan buku itu, James yang asli juga ada sebagai figuran. So, mungkin inilah cara kerja Tuhan ya. Tuhan bisa pakai apapun untuk menolong manusia. Dan gak semua orang punya kesempatan kedua dalam hidup. Jadi kalau kalian sekarang merasa lagi terpuruk, yakinlah ada kesempatan kedua baru itu bisa menjadi kenyataan. Itu namanya manifestasi pikiran. Tapi ada kabar buruk, karena Bob udah meninggal tahun 2020 lalu.
Sempat hilang dari rumah James, beberapa hari kemudian Bob ditemukan mati dilindas mobil di usianya yang ke-14. Kematian Bob dulu bikin gempar dan membuat sedih penggemarnya. Semoga yang melindas bakal dikeroyok geng kucing Oyen nantinya. James sempat terpuruk karena kematian Bob, tapi dia berhasil move on sekarang. Gimana pun pasti berat kehilangan sahabat yang udah ngubah hidup dia. Semoga kisah James dan Bob ini bisa menginspirasi kalian yang menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you for watching and happy Oyen. Bye.